Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, pada kesempatan kali ini di Content Blessing Time kali ini kita akan sedikit membahas tentang mitos-mitos tentang psikologi yang nggak usah jauh-jauh tapi yang nyerempet di kehidupan kita sehari-hari. Atau kesehatan mental. Ya. Tapi yang jelas yang bahas bukan saya, apalagi saya. Kita datangkan narasumber yang lebih ahli. Betul. Kita perkenalkan dulu. Silakan. Oke. Selamat apa ini ya? Selamat apapun ya. Selamat pagi, siang, sore, Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Oke, perkenalkan. Mengenalkan diri sendiri ya, ceritanya ya. Oke. Nanti kalau ada yang kurang saya tambahin. Siap. Yoga ya saya. Iya. Nama saya Yonatan Setiawan. Saya tadi sudah dikenalkan ya, terkenal sama. Terkenal. Ya, memang terkenal iya, tapi. Saya kenal loh, terkenal. Dia terkenal di kalangan mahasiswa Wima terkenal. Oh ya, betul. Ya, jadi sehari-hari saya mengajar gitu ya, menjadi salah satu dosen di kampus atau di Kota Madiun seperti itu. Jadi kalau tadi sudah dibilang praktisi psikologi seperti itu, jadi keseharian memang saya berkecimpung dalam dunia psikologi ataupun juga kesehatan mental. Ya, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Santai aja Put. Gak perlu tegang. Saya yang tegang. Gak perlu tegang. Ya. Oke. Gimana? Karena kelihatannya lagi overthinking ya. Ya betul. Karena ada ahlinya, saya tak tanya sekali. Okay. Oh iya, siap. Boleh. Siap. Yang pertama mungkin paling umum penyebab overthinking itu apa, Kak? Paling umum penyebab overthinking. Nah, ini bergantung subjeknya ya atau orangnya. Kalau orangnya orang muda ya, apa sih yang membuat kita overthinking? Pacar, macam-macam ya. Tapi kan dulu. Nah, berarti apa gerak-gerakan dia pacar? Nah, mungkin ya. Enggak lah ya. Iya benar. Jadi apa yang penyebab paling umum ya? Ya rata-rata memang ya biasanya ya. Kalau kita ngomongin tentang bergantung konteksnya atau bergantung orangnya, orang muda, orang tua, orang muda, orang remaja, semuanya pasti punya masalahnya masing-masing kayak gitu. Tapi biasanya kecenderungan orang itu overthinking biasanya ada pikiran tentang apa? Terkait dengan masa lalu biasanya ataupun juga masa depan. Gitu. Jadi biasanya orang-orang yang overthinking itu pasti kaitannya dengan masa lalu dan masa depan. Ya, misalkan, wah aku dulu begini, saya hidup seperti ini. Yang disesali adalah masa lalu. Atau besok saya gimana ya? Kecenderungannya begitu. Entah itu orang muda, orang tua, anak-anak gitu ya. Biasanya dua itu. Anak-anak bisa overthinking? Oh bisa. Sempat saya pernah menemui anak-anak ya overthinkingnya waktu itu dia tiba-tiba nggak semangat gitu. Nggak semangat, tiba-tiba dia kayak gitu ya. Nah kayak gitu ya, kayak apa ya, tantrum gitu ya. Jadi tiba-tiba seperti itu. Nah ketika sudah tenang saya tanya, kenapa? Besok nilai matematika dibagi sama gurunya gitu ya. Gurunya ngumumkan besok akan ada pembagian nilai ulangan matematika. Nah itu bisa membuat dia langsung overthinking. Nah kenapa kok kamu overthinking? Iya katanya bapak saya harus nilainya bagus dan sebagainya. Itu bisa membuat overthinking juga. Artinya overthinking terkait dengan masa depan ya. Wah ini kayak gimana nih, dan ditambah tekanan sosial. Nah itu juga bisa membuat kita overthinking. Jadi masa depan, masa lalu ya, yang bisa membuat kita jadi overthinking. Plus tekanan ya. Nek, kayak gitu. Kalau saya masa depan kayaknya sedikit ya. Kalau saya lebih ke masa depan, takut kayak misalnya gimana lebih overthinkingnya mulai overthinking tentang masa lalu itu sedikit kayaknya. Saya ngerasanya saya overthinking ke masa depan kayaknya. Kayak misalnya mau ngelakuin apa gitu, nah itu mikirnya menurut saya kejauhan gitu loh. Sudah mikir gagalnya dulu, kayak mikirnya kalau saya gini nanti gini gimana gitu. Ya betul. Lebih ke situ sih. Jadi memang benar. Jadi pemicu overthinkingnya orang di masa depan ya itu adalah mikirnya jauh banyak plannya. Nanti misalnya gagal begini terus piye ya gitu ya.
kok jangan-jangan kalau misalnya saya ambil pilihan B nanti jadinya begini. Betul. Kalau saya ambil C jadinya begini. Nah, itu yang memang bisa membuat kita jadi overthinking. Tapi sebenarnya yang perlu kita telusuri gimana caranya gitu ya. Nah, sebenarnya bagus menurut saya ya. Titik kita berpikir kenapa kok misalkan kalau saya gagal di sini saya harus ngapain, itu bagus karena kita artinya mikir strategi. Tapi jangan cuma berpikir, waduh lek gagal gimana ya, sudah mandek. Nah itu yang nggak bagus. Yang bagus adalah kita berpikir strategi berikutnya seperti apa. Kayak gitu. Artinya kita stop think do it gitu. Jangan cuma berpikir toh, tapi kita harus melakukan sesuatu. Oke. Sama kayak di Amsal pasal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Itu kudunya ayat yang membuat kamu tidak overthinking. Oke, mulai Aku sekarang itu ayat mas saya. Ayat mas ya. Oke, jadi Terus dipegang ya. iya. Masa depan penuh pengharapan. Amsal. 23 ayat 18. Oke. Catat. Wes, Habis ini bikin story ya. bukan direkam. Wes, overthinking mu ngono tok. Yo banyak, tapi kan lanjut ya. Lanjut Gak? aja. Terus ada gak sih cara-cara untuk setidaknya mengurangi overthinking? Ada gak sih? Cara-cara Secara ya. umum ya, Secara umum. Nah. Ya tadi sebenarnya sudah saya kasih bocoran sedikit ya. Jadi artinya stop think do it. Artinya jangan cuma mikir toh. Mikir itu sebenarnya langkah awal bagus. Kita orang mengkhawatirkan sesuatu gitu ya. Tapi bukan hanya cuma mandek dikhawatir toh, tapi kita perlu melakukan sesuatu, action. Misalkan nih, saya khawatir besok itu ujian. Nah, contoh simpel lah, ujian matematika susah, sulit kayak gitu ya. Nah, kadang kita kan cuma mentok di pikiran ya, waduh nanti dosennya killer, nanti gurunya killer dan sebagainya. Akhirnya membuat kita gelisah, nggak bisa tidur, belajar pun nggak bisa. Nah, harusnya kita melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatunya adalah, oh ya wes supaya aku gak istilahnya supaya saya nggak terlalu berpikiran ini, saya ambil buku, saya catat, saya belajar kayak gitu. Nah, atau kita buat step-step untuk melakukan sesuatu, dan supaya saya nggak terjadi apa yang kita pikirkan itu kayak gitu. Nah itu contoh simpelnya sih. Cuma kan masalah nggak sesimpel itu ya. Kadang kompleks banget. Nah makanya perlu untuk kita urai. Nah salah satunya supaya kita tidak overthinking ya kita melatih. Ya ini ada trik kemarin. Menarik nih. Kemarin itu kami melakukan sebuah riset atau penelitian. Artinya mengurangi kecemasan atau overthinking itu dengan cara kita membuat gratitude journal. Jurnal. Gratitude journal. Artinya apa? Jurnal sing tak. Gratitude journal itu membuat jurnal kebersyukuran. Oh. Nah, jadi di dalam jurnal itu kita mencoba menuliskan apa sih yang jadi kerutan pikiran kita hari itu, suruh menuliskan, kemudian apa yang bisa kita syukuri hari itu dan apa yang kita lakukan untuk besok. Nah, itu ternyata membantu orang supaya kita gak jadi overthinking. Setelah setelah ada riset itu menarik hasilnya, jadi orang itu menjadi gak jadi overthinking. Akhirnya kan dia ngerti, oh ya hari ini ada sesuatu yang kita baik nih, yang bisa aku alami, ada hal baik yang bisa aku syukuri. Kemudian dari situ kan emosinya jadi positif. Nah orang yang emosinya positif maka dia bisa mikir gitu, strateginya main, intinya logikanya begitu. Nah kenapa kok overthinking menerus karena setelah dia mikir emosinya negatif kan. Nah, jadi sedih, kecewa, menyesal, bla 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 bla. Nah, kemudian ditambah, wah dulu pengalamanku aku sama guru ini dimarahin nih. Nah, kayak gitu-gitu. Terus ditambah, oh iya, teman-temanku ngomongin aku kalau aku itu bodoh misalkan begitu. Nah, akhirnya kan jadi terus orang tua aku juga nambah aku ini, katanya aku ini anak yang begini gitu ya. Nah, akhirnya kan dikait-kaitkan. Nah, padahal nggak segala sesuatunya kan terjadi selalu buruk, ada hal-hal yang baik yang terjadi. Nah, jadi ya mungkin tips sederhana yang bisa kita lakukan yaitu tadi membuat gratitude journal. Itu ada panduannya dan teman-teman kalau mau cek di internet banyak tuh gratitude journal sudah mulai didengungkan hari-hari ini kayak gitu. Oke. Ada lagi Put? Pengalamanku dulu ya, aku dulu kan sekarang kayak aku merasa sudah membaik gitu overthinking. Kalau dulu tuh kayaknya lebih parah. Terus di KKA di Komsel ada yang ngasih saran gitu, nulis. Jadi apa yang tak pikirin tuh tak tulis. Betul. Tak pikirin yang tak tulis, terus
coba tak bandingkan gitu, yang buruk sama yang baik itu ternyata lebih banyak yang baik ternyata. Betul. Nah, tapi awal pertama kali saya cuma mau tanya aja nih, ketika awal menuliskan itu lebih banyak yang negatif atau yang positif? Awalnya lebih banyak yang negatif. Nah, itu adalah kecenderungan kita sebagai manusia gitu ya. Ketika ditanya, kamu kira-kira lebih ingat yang buruk atau yang baik? Nah, gitu ya. Pasti yang buruk karena kecenderungan kita, budaya kita gitu ya, bahwa nanti kalau kita ngomongin tentang hal-hal positif dipikir sombong gitu ya. Nah, akhirnya kita memandang diri kita atau mempunyai value dalam diri kita itu hal-hal negatif yang muncul. Padahal sebenarnya untuk mengatasi masalah yang ada itu bukan dari hal-hal negatif, dari potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan yang positif itu yang bisa kita lakukan. Kayak gitu sebenarnya loh ya. Kayak gitu. Kalau efek dari overthinking yang terus menerus dan nggak di maintain dengan baik itu akan berakibat apa di kehidupan kita? Oke, akibat overthinking yang berlebihan ya. Nah, banyak ya, salah satunya adalah kecemasan. Jadi overthinking itu kan berpikir yang berlebihan, yang berpikir yang tidak sepatutnya dipikirkan gitu ya. Jadi kalau firman Tuhan ngomongnya berpikir yang ya kan, hendaklah kamu berpikir apa yang kamu patut untuk kamu pikirkan kan ya sebenarnya. Jadi kita mikir apa yang kamu makan, apa yang kamu bla 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 yang seharusnya itu tidak perlu kita pikirkan kayak gitu ya. Bahkan mikir masalah orang yang sebenarnya itu ngurusin masalahnya orang, bahkan yang bisa jadi overthinking kayak gitu. Nah, dampaknya apa kalau misalkan itu berlebihan? Ya satu, kecemasan. Nah, kecemasan itu kan akan menimbulkan namanya emosi negatif. Nah, emosi negatif itu kalau terus-menerus ada, nah itu kan mengurangi yang namanya produktivitas, jelas. Jadi kecemasan, produktivitas akan jadi lebih menurun. Nah, kemudian kita lama-lama itu akan bisa membuat kita jadi kehilangan minat sosial. Ya, kehilangan minat sosial kemudian jadi apa? Ya, banyak. Ya, kalau misalkan kita kehilangan minat sosial, ya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti itu. Ya artinya mungkin teman-teman dengar ya ada yang depresi. Ya, nah jadi depresi itu nggak serta-merta tiba-tiba langsung teriak-teriak. Wah, itu nggak seperti itu juga. Prosesnya adalah dari memang pikiran segala sesuatu yang tidak bisa di-manage dengan baik. Kayak gitu. Mungkin dari frustasi, distress, kemudian depresi. Jadi ada urutannya sebenarnya. Oke. Nah, berarti kalau bicara tentang depresi, berarti benar kalau orang bisa dalam tanda kutip mengalami gangguan jiwa ketika terlalu banyak memikirkan overthinking itu tadi. Overthinking, oke. Iya, banyak faktor sebenarnya. Cuma memang semuanya pikiran kayak gitu ya, banyak faktor. Yang tadi sudah dibahas. Betul. Tadi, jadi sebenarnya ilmu psikologi itu kan awalnya adalah dari pikiran. Ya, awalnya pikiran karena diambil dari muncul ke ilmu psikologi itu kan dari sebuah filsuf yang pernah ngomong bahwa cogito ergo sum. Ketika kamu berpikir maka ada. Nah, itu artinya apa? Artinya manusia memang harus berpikir karena ketika kita berpikir itulah yang mewujudkan bahwa esensi sebagai manusia itu ada gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya adalah pikiran yang seperti apa? Nah, kalau pikirannya itu yang ya tadi, yang masa lalu, menyesali dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak bisa dihandle dengan baik. Itu yang akan dampaknya kemana-mana gitu loh, dampak psikologisnya. Berarti apakah sebelum berarti prosesnya supaya mungkin kita atau mungkin saya biar nggak sampai ke titik itu, berarti apakah terapi psikologis itu hanya berlaku untuk orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan atau mungkin mengalami masalah mental atau apa? Ataukah ya semua orang itu berhak dan terapi. Mungkin ya berhak dan mungkin malah dianjurkan sebenarnya untuk datang ke profesional untuk apa ya, membahas kesehatan mental mereka. Ya sama kalau kayak kita kalau sekarang kan lagi ke tren itu medical check up. Tapi medical check up kan yang dicek cuma fisik. Betul. Secara fisik, tapi mentalnya kan kita nggak perlu dicek. Nah, itu apakah itu memang seharusnya memang dalam jangka waktu tertentu ya kita datang, atau mungkin kita nunggu trigger dulu nih, kita ngerasa kita nggak
kayak aku nggak baik-baik aja, kita datang kayak gitu gimana? Jadi perlu saya garis bawahi gitu ya, maksudnya terapi atau konseling. Nah itu perlu ada perbedaan kayak gitu ya. Jadi kalau tadi ngomongin tentang medical check up secara kesehatan mental, ya memang sebenarnya kita perlu gitu ya, perlu untuk istilahnya untuk kita berusaha untuk menyehatkan mental kita karena saking banyaknya masalah dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi sebenarnya butuh. Jadi yang datang ke dalam profesional itu bukan berarti orang yang gila, orang yang depresi, tidak. Tetapi justru mereka yang malah menurut saya itu kita perlu untuk orang yang sehat adalah orang yang ketika mereka merasa tidak sehat gitu ya. Justru karena akan bahaya ketika kita itu sebenarnya nggak sehat tapi kita ngakunya sehat. Nah, itu bahaya banget. Jadi yang datang ke profesional atau ke psikolog dan lain sebagainya ya, bukan berarti mereka enggak maksudnya bukan berarti wah jelek atau sebagainya, enggak, tetapi justru dia berusaha untuk sehat. Nah, berusaha untuk mencari tips untuk sehat. Nah, tapi tadi pertanyaan awalnya terapi boleh atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya terapi itu digunakan untuk apa sih? Untuk yang memang dia mengalami diagnosa tertentu. Kayak gitu ya. Tetapi konseling itu kan tidak untuk semua gitu ya. Konseling itu kan metode atau ibaratnya curhat lah. Sebenarnya kan kita nggak perlu ke psikolog pun bisa. Kita gabung dalam sebuah komunitas, kita punya kakak mentor dan sebagainya. Itu kan sebagai sarana untuk kita bisa menyehatkan mental. Sebenarnya kayak gitu, kita bisa cerita, curhat, ngobrol lah. Sebenarnya kan orang ngobrol itu kan lebih plong daripada itu pendem sendiri. Nah kayak gitu. Nah jadi yang datang ke profesional bukan berarti orang yang gila atau gimana gitu ya, tetapi justru itu berusaha, menurut saya lebih oke karena dia berusaha untuk medical check up secara mentalnya. Gak apa-apa kayak gitu. Dan memang seharusnya kita perlu karena kita nggak bisa hidup sendiri. Karena mungkin di masyarakat kan masih banyak yang kalau kita ke psikolog tuh terus dipandang kita orang gila gitu. Betul. Loh saya aja yang sampai sekarang ini juga butuh. Pasti butuh orang di atas saya yang untuk aku gini ya gitu. Kok akhir-akhir ini aku nggak mood ya kayak gitu-gitu. Ya aku ada masalah ini, pasti ada. Gitu. Setiap kita pasti ada masalah. Nah, maka itu butuh untuk diajak orang untuk menilai kita. Nah, kadang kita kan nilai diri kita sendiri kan subjektif banget. Aku gak popo, padahal popo gitu ya. Aku sehat padahal sakit kayak gitu loh. Nah, butuh perspektif dari orang lain. Nah, cuma yang pertanyaannya adalah kita perlu cari orang yang tepat atau orang yang bisa dipercaya. Nah, itu kuncinya yang terakhir. Orang yang bisa dipercaya. Betul. Karena nggak semua orang bisa dipercaya. Aku gak ngomong. Jadi berbahagialah kalau punya bestie atau teman yang dia itu pelupa. Habis ngomong lupa. Iya, karena apa? Kalau kita cerita apapun pasti dia lupa gitu ya. Berarti kalau ada temen yang ngomongnya tak ceritani tapi aja ngomong sama-sama ya. Itu berbahaya berarti ya, karena dia akan ngomong gitu ke semua orang kayaknya. Tak ceritani tapi menengok ngomong lagi, tapi udah sampai kemana-mana ternyata dia ngomong ke semua orang kayak gitu. Biasanya begitu ya, kecenderungan gitu. Oke. Jadi kita bahas tentang tadi sedikit tentang overthinking. Nah kita mau bahas tentang mitos-mitos psikologi tentang kepribadian kayaknya. Siap. Karena mungkin karena ini di komisi youth ya, Gatsiro ya. Jadi anak-anak muda itu kan di umur-umur remaja mereka waktunya mencari jati diri. Siapa mereka, kepribadian mereka kayak apa, mereka butuh validasi dan lain sebagainya. Itu biasanya di usia-usia muda. Kayak saya contohnya. Kelewat. Yo kan tapi pernah. Tapi jiwanya muda. Benar sekali. Nah ini kalau di secara mitos itu kan kepribadian seseorang itu tidak dapat berubah. Betul. Okay. Yang dapat dirubah itu kan katanya kalau sifat, kalau kebiasaan bisa dirubah. Tapi kalau kepribadian itu wis angel iku. Iku wis kalau ada watuk iso ditambani, tapi nek watak kuwi gak iso ditambani. Kan ada yang ngomong gitu. Nah itu apakah benar bahwa kepribadian itu memang ya wis gak bisa dirubah dan selama-lamanya akan tetap seperti itu? Oke, ya memang jadi kalau kita ngomongin tentang kepribadian ini dari segi teori ya. Teori kepribadian itu dari kata personality. Nah, personality itu
dari asal katanya adalah persona. Persona itu apa sih? Topeng sebenarnya. Nah, topeng itu apa? Apa yang kita munculkan keluar. Ya, apa yang kita munculkan keluar ini difaktori apa? Dari faktor lingkungan, masa lalu. Ya kita nggak pernah ngerti lah kehidupan kita yang seperti apa dulu gitu ya, sehingga memunculkan persona, memunculkan temperamen, memunculkan topeng. Saya pasang muka, pasang wajah apa sih gitu ya. Nah itu adalah persona atau kepribadian. Masalah pertanyaannya apakah bisa berubah-berubah? Sebenarnya bisa gitu ya. Maksudnya perubahan itu adalah diawali dari kita sendiri, dari pengalaman, dari lingkungan, sehingga bisa membuat kita tuh bisa jadi berubah secara personal. Kayak gitu. Jadi personality atau persona atau topeng itu ya kayak topeng itu loh. Apa yang kita tampakkan keluar. Kayak gitu. Jadi kalau ngomong bisa berubah nggak bisa, asalkan dari dia sendiri. Dia mau, dan biasanya memang pemicu atau faktor utamanya adalah kondisi tertentu yang sehingga mengubah dia harus berganti. Gitu. Cuma itu memang prosesnya panjang ya, apalagi kalau misalkan faktor personanya itu adalah dari faktor trauma, mungkin dari faktor macam-macam ya, yang itu melekat kuat sehingga dia harus pasang topeng seperti ini. Gitu. Berarti lingkungan terus trauma kan mungkin ada di lingkungannya dia yang akhirnya membuat dia trauma, itu menentukan membuat kepribadiannya dia jadi seperti itu. Berarti memang sebesar itu pengaruh lingkungan dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Betul. Nah, kayak misalkan pernah mungkin simbolnya perumpamaan terkait misalkan telur dimasukkan air jadi apa, kopi dimasukkan air jadi apa. Nah, itu ya seperti itu. Manusia ketika ada masalah, ketika ada tekanan yang mungkin itu akan mempengaruhi persona apa yang kita munculkan di publik. Karena ada nih orang yang ketika dia masih kecil mungkin dia banyak tekanan, kemudian dia namanya orang ya, mungkin dia dihina dan lain sebagainya, akhirnya dia menemukan persona saya nggak boleh, saya harus berprestasi, saya harus tangguh, jangan sampai direndahkan orang, kalau ada orang yang ngomongnya meledak ganti kita meledak misalkan begitu ya. Nah sehingga keras gitu. Nah itu persona kayak gitu. Nah sebenarnya dia nggak begitu kayak gitu, tetapi dia munculkan dari alam bawah sadarnya dia kayak gitu. Karena pada dasarnya kan kita baik ya semuanya ya. Sebenarnya kayak gitu loh. Cuma kondisi lah yang membuat kita akhirnya menampilkan itu. Berarti kepribadian itu bukan sesuatu yang bisa menurun atau diturunkan dari orang tua ke anak, atau bisa kemungkinan. Jadi ada dua pandangan ya, nature sama nurture. Nature itu adalah keturunan gitu ya. Tetapi kalau buat saya secara pribadi, jadi memang itu pro kontra sebenarnya. Di psikologi pun juga pro kontra gitu ya. Tapi kalau buat saya lebih condong atau lebih cenderung ke lingkungan gitu ya. Artinya kenapa kok anak ini karakternya begini atau kepribadiannya begini? Karena dia melihat secara otomatis. Kayak gitu. Kalau itu kita kaitkan dengan teorinya John Locke, tabula rasa, bahwa manusia lahir itu adalah kertas kosong. Nah kertas kosong itulah yang menuliskan siapa? Ya orang di sekitarnya. Kayak gitu. Yang membentuk. Akhirnya membuat personanya anak ini seperti ini. Ya karena ya lingkungannya, termasuk orang tuanya kayak gitu loh. Jadi tinggal itu pengaruhnya baik atau buruk gitu. Betul. Cuma memang ada persona atau kepribadian memang itu dari turunan gitu ya. Maksudnya entah itu gangguan-gangguan atau apa. Nah, itu memang ada kayak gitu. Tapi kalau kayak pemarah terus atau atau mungkin penakut atau apa, mungkin karena dia ngelihat dulu lingkungannya kayak gini, orang tuanya kayak gini, orang tua aku pemarah dan lain sebagainya. Jadi dia merasa mungkin aku jadi marah ya nggak apa-apa, orang tua aku juga bisa jadi sesuatu yang dianggap kebenaran kayak gitu ya. Karena anak kan melihat apapun masuk ya di memori kita. Oh orang tuaku kalau ngomong sama mamaku begini caranya, berarti saya kalau ngomong sama anak perempuan begini caranya. Nah itu hati-hati kayak gitu loh. Karena apa yang kita lihat itu bisa jadi menjadi sebuah kebenaran bagi anak kita. Wow ngeri ya. Hati put. Kowe. Gitu. Kan kowe ya iya sih. Gak pengen ya nan. Oke.
Berarti itu tadi tentang kepribadian. Nanti kalau bicara lagi lebih lanjut lagi itu sekarang itu kan banyak di internet, zaman sudah semakin maju dan segala macam, kita bisa temukan tes kepribadian di internet secara gampang. Kalau dulu kan internet belum seterbuka sekarang ya, kita harus nunggu apa ya dulu ya namanya tes kepribadian, psikotes dan lain sebagainya. Itu pun yang ada kan sekolah, mungkin setahun sekali juga belum tentu. Nah ini kan sekarang kita bisa banyak. Nah itu seberapa valid tes kepribadian yang ada di internet, karena MBTI. Karena saya ngelihat di TikTok atau di apa kan banyak Gen Z sekarang itu yang dia menentukan kepribadian mereka itu lewat dari internet. Kadang dari nggak cuma, bahkan nggak dari tes, bahkan ada yang lewat bulan lahir. Ya, benar. Atau nama. Bulan lahir, benar, terus benar, nama, terus atau mungkin sama terus apa kamu lagi. Pilih gambar ini. Karaktermu apa? Termasuk zodiak dan segala macam kayak gitu-gitu kan. Dia aku ternyata orangnya Pisces itu gampang tersakiti, gampang tersinggung dan segala. Kamu Gemini gitu. Kayak gitu-gitu. Apakah valid gitu atau ya, kalau ini dari segi keilmuan jelas tidak valid begitu ya. Karena itu sebenarnya kalau kita mau lihat kan itu jawaban-jawaban pola. Iya, pola. Jadi artinya karena saya jujur pernah iseng gawe banget gitu ya. Iseng jadi banget. Saya ulang itu sampai 4 kali, jawabannya itu baleni lagi gitu, ngulang lagi kayak gitu. Jadi artinya kalau menurut saya itu biasanya gambar. Kalau gambar ini jadinya begini, tak ulang lagi gambar yang lain. Itu ngurut gitu. Jadi artinya itu sebenarnya pola tidak. Jadi kalau ngomongin kebenarannya gimana, valid atau tidak, jelas tidak begitu. Secara keilmuan tidak valid. Tapi kalau kita ngomongin tentang tadi tes ya, memang ada tes psikologi populer kayak MBTI, TISC. Nah itu masih ada kevalidannya. Karena apa? Karena itu dari tokoh gitu ya, dari ilmu riset atau penelitian. Cuma kalau yang di internet pasti berbeda dengan ibaratnya yang KW dengan yang asli kan beda ya gitu. Jadi memang ada beberapa item pertanyaan yang memang ibaratnya kalau di internet itu kan kayak semacam promosi gitu ya, yang artinya mengarah untuk ke kamu teso kayak gitu. Berarti lebih ke psikotes kayak gitu, kayak semacam DSC lah atau MBTI itu. Nah itu kan kita ngisi pertanyaan gitu ya, kemudian itu bisa valid kayak gitu. Atau mungkin VIE strength untuk mencari strength kita seperti apa. Nah itu valid kayak gitu, dari ilmu riset penelitian tokoh-tokoh psikologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Cuma biasanya kita yang ada di psikologi untuk mendiagnosis kepribadian, apalagi untuk rekrutmen seleksi karyawan, kita nggak bisa cuma satu tes harus beberapa tes supaya untuk kita bisa memantapkan bahwa orang ini kecenderungan seperti ini. Kayak gitu. Makanya kalau pas kita kerja biasanya tesnya kan banyak ya. Ada 5 tes minimal kayak gitu. Ada 5 tes, terakhir itu yang angka-angka itu pasti kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu tujuannya apa? Supaya kita diagnosisnya benar. Gitu. Ya. Berarti seorang psikolog juga kalau diagnosis seseorang juga lewat tes. Betul. Gak bisa. Gak tiba-tiba ngelihat cuma ngelihat ini kelakuanmu ini. Biasanya dari cara duduk kan ada beberapa ya orang-orang ya yang di TikTok, internet atau apapun itu, dia ngelihat dari caranya dia ngomong mungkin atau ya cuma gak dites tapi cuma ngelihat dia ngobrol atau apa gitu, dia bisa tahu, dia bisa menyimpulkan lah orang ini seperti apa. Berarti itu juga masih belum sevalid kalau pakai tes. Jadi sebenarnya di psikologi itu ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan psikotes, ada wawancara, dengan teknik kita wawancara kita bisa tahu orang, dan yang ketiga adalah observasi. Ya mungkin kalau banyak nih orang, wah ini kayak dukun nih, kamu kayak begini ya gitu ya. Kenapa? Karena observasinya kuat. Karena kita dilatih untuk melihat perilaku orang. Tapi sebenarnya itu bukan jadisan satu-satunya diagnosis, enggak boleh. Jadi misalkan aku baru ketemu gitu ya, yang baru sekali, ini Mas Putra nih kayaknya orangnya
nggak bener ini misalkan kayak gitu. Misal kok ngerti? Kayaknya hidupnya kok begini ya. Misal. Oh iya, misal kayak gitu. Nah, karena tadi itu kita nggak boleh seperti itu. Harus dibuktikan dulu. Lewat apa ya? Minimal kita pertemuan beberapa kali. Lewat kita wawancara. Kemudian kita ditambah tes, itu akan jauh lebih valid. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa orang yang observasinya memang kuat. Ya, observasi itu menambah kevalitan. Okay. Makanya psikotes, kalau ada yang mengamati itu sebenarnya observasi. Pernah psikotes? Pernah di sekolah. Apa hasilnya? Hasilnya lupa aku. Iya itu penjurusan IPA atau IPS. Kalau MBTI pernah, tapi kayak apa ya? ISTP apa ya? Pokoknya awalnya pasti introvert. Introvert. Kayak gitu-gitu ya. Introvert apa extrovert? Gimana ya? Nek sing neng lingkungan baru kayak aku introvert banget ya. Aku gak sing ngajak ngobrol gitu. Enggak kayak. Kalau yang udah kenal kayak ekstrovert gimana sih? Oh ya oke. Coba sekarang pertanyaannya ketika kamu lebih bersemangat di hadapan orang atau maksudnya ketika ngumpul sama orang lebih bersemangat atau lebih terserap energinya? Di lingkungan yang saya kenal semangat. Tapi misalnya yang nggak dikenal? Wah enggak semangat. Oh ya bisa kayak jadi. Energiku keserap gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Harus Tapi ada tes lebih lanjut. ada gabungan dari kedua itu enggak, introvert dan extrovert itu? Ya ada memang penelitian ambivert namanya ya. Ambivert. Antara gabungan extrovert. Tapi sebenarnya saya perlu untuk meluruskan apa introvert extrovert gitu ya. Jadi introvert itu bukan orang yang diem. Atau kemudian orang yang extrovert itu orang yang banyak ngomong, bukan itunya ya. Tapi kita berbicara tentang introvert extrovert, berbicara energi. Energi kalau kita kayak saya ini misalkan. Kalau menurut kalian pasti ngomongnya extrovert ya, karena pinter ngomong, kemudian sama orang lain itu friendly lah, katakanlah begitu ya, bisa bersosialisasi dengan baik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya enggak gitu loh. Sebenarnya saya introvert. Introvertnya adalah apa? Introvertnya adalah kita punya energi. Setelah ngobrol begini pasti buburnya bulas sampai besok gitu. Jadi seperti apalagi setelah kita konseling, setelah kita ada training atau apa, pasti kita capek banget. Energinya seperti lelah. Nah, tapi berbeda dengan orang extrovert. Dia semakin menyala, semakin dia wow gitu kalau ketemu orang baru. Energinya dia malah semakin menyala-nyala, betul. Kayak gitu. Jadi berarti kalau orang introvert itu senengnya di rumah tok, gak ngapa-ngapain, terus pokoknya dia gitu. Enggak, justru orang introvert sebenarnya dia jadi bedakan antara introvert dengan sosial orang antisosial. Betul. Jadi introvert tapi dia sosialnya bagus. Sehingga di publik dia bagus kayak gitu loh. Dia bisa ngomong, dia bisa bergaul dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan dia berbicara energi. Setelah itu kita nggak pernah tahu. Mungkin setelah itu dia satu hari ngapain, tenggelam di mana gitu ya. Tiba-tiba selalu gak megang HP. Kayak gitu. Tapi itu dalam artian recharge sih. Recharge energi aja. Nah, recharge itu beda. Kalau orang extrovert recharge-nya adalah dolan ke mall, pesta, atau kemana gitu ya. Tapi bertemu orang banyak gitu ya. Betul. Kalau introvert recharge energinya bobo aja, baca buku, nonton film sendirian pokoknya. Sepertinya saya kenal orang itu. Itu. Jadi lebih menghindari orang lain kalau tapi nggak ada yang salah dengan orang introvert dan extrovert. Nggak ada. Semuanya ada fungsinya masing-masing. Tergantung dia mengenali dirinya sendiri aja sih. Nah, berarti kalau kayak tadi kita bahas sedikit tentang ya tadi kesalahpahaman dalam memikirkan introvert dan extrovert tadi. Kalau kita ngomong kan extrovert itu ada berapa yang bilang kalau extrovert itu ya tadi yang dibilang padahal itu salah. Kayak orangnya bisa gampang bergaul, orangnya supel dan segala macam. Berani tampil di depan umum dan segala macam. Apakah itu standar kepribadian yang baik di mata masyarakat? Karena masyarakat mungkin bukan masyarakat lebih bagus gitu. Kayak ya kalau kita dari kecil kan udah dibiasakan, ayo jangan malu-malu, ayo berani tampil di depan apa segala macam ya kayak gitu, kita diajarkan untuk itu. Berarti
Ya kalau kita malu-malu di depan kita salah dong. Ya, gitu kan. Betul, Berarti kan betul. standarnya kan akhirnya jadi kayak gitu. Ya yang baik itu gimana? Yang baik adalah ya kamu jadilah introvert yang baik, extrovert yang baik. Misalnya begini, jadi kalau misalkan introvert itu kan dia awalnya malu-malu dan sebagainya. Nah kemudian justru orang introvert itu ada punya kelebihan. Jadi artinya saya pengen mengenali, saya pengen banyak di antara kita ya orang-orang muda itu mengenali kepribadiannya. Untuk apa? Untuk dia berstrategi. Pastikan itu ada kelemahan. Orang extrovert dia jago ngomong, tapi tidak tersistematis. Ngomong agak jeplak gitu ya, ceplas gitu ya. Nah kayak gitu. Nah itu satu sisi bagus, dia mudah bergaul, tapi dia perlu belajar sistematis, kayak gitu. Nah, sedangkan introvert dia itu orangnya terstruktur, cuma dia harus belajar untuk mengkomunikasinya dengan bagus. Nah, kayak gitu. Artinya dua-duanya penting, tinggal dia mengatasi kelemahannya dari masing-masing kepribadian. Introvert itu orangnya tersistematis, tertata. Kalau ngomong gak penting gak ngomong. Nah, cuma kan dia perlu untuk melatih public speaking. Ketika jadi public speaking dia bagus banget. Dia tertata pendahuluan, isi, kesimpulan, penutup kayak gitu. Pasti dari cara pidato. Tapi kalau orang extrovert langsung ya. Tiba-tiba dari pendahuluan, tiba-tiba langsung ke kesimpulan, terus balik lagi ke tengah gitu ya. Oh, berarti introvert nggak ngomong kalau nggak penting, kalau extrovert yang penting ngomong. Oh iya, bener. Yang penting ngomong, nek gak penting gak ngomong. Yang penting ngomong sih, ngomong. Itu guyonan sederhananya gitu ya. Intermezzo. Tapi ya gak gitu juga gitu. Karena harus ya itu tadi balik lagi harus dites, ada tesnya, harus wawancara dan segala macam untuk menentukan itu semua. Oke. Ada yang mau ditanya, Bud? Apa ya? Mau jadi introvert ya? Kayaknya aku introvert deh, kayaknya ya. Tapi perlu tes selanjutnya kayaknya. Ada nggak sih tes gitu kak yang di internet deh, ada nggak sih? Tes apa? Introvert atau extrovert gitu? Ada ya, jadi memang ya itu tadi ada secara online ya. Itu ada introvert atau extrovert ada. Aku lupa namanya ya, tapi saya pernah menemukan ada beberapa orang. Oh ternyata kamu introvert. Ya kayak itu introvert. MBTI itu kan juga introvert apa-apa gitu kan. Jadi memang ada gitu. Coba buat tes kayak iya. Terus pernah aku tapi lupa. Tapi sebenarnya kan bukan sampai mentok di situ aja menurutku. Tapi yang paling penting adalah strategi berikutnya kamu ya apa? Ketika kamu tahu kamu introvert atau extrovert harus gimana? Harus bagaimana? Oke. Dan tapi bagaimana pandangan orang, kita menanggapi pandangan orang tentang yaitu tadi introvert dan extrovert itu tadi, karena ya mungkin kalau kita yang bisa sudah mulai melek teknologi dan segala macam sih bisa cari bahwa ya nggak ada yang salah dengan introvert dan extrovert. Tapi pandangan orang kebanyakan itu kan nggak gitu. Nah itu kadang-kadang akhirnya hal-hal kayak gitu yang bisa menimbulkan mungkin nggak pede. Akhirnya jadi aku salah deh aku jadi introvert atau mungkin pandangannya masyarakat mungkin nek introvert ki males opo gitu ya. Cupu atau apa dia jangan kayak gitulah ayo gitu. Nah kayak ya contoh simpelnya tapi gak relate. Kok nek gak penting dikat ya Tor. Ya ini apa namanya saya seharian udah kerja saya ketemu dengan banyak orang karena saya ngurusin toko dan segala macam. Menurut saya seharian kerja ngadepin orang, ketemu orang banyak gitu, ngobrol, jelasin produk dan segala macam, jelasin ini ya, itu udah menguras energi saya. Saya pulang tujuannya itu ya wes aku pulang, aku pengen tidur, aku pengen me time lah, pokoknya ngapain di rumah sama istri sama anak dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba ada acara mas kumpul lingkungan atau kumpul apa yang menurut saya
ngapain ya? Kayak aku mending di rumah dia main sama anak atau ketemu sama itu tuh kayak gitu. Doi aku butuh ngecharge loh. Aku butuh ketemu mbak anakku, aku butuh ketemu sama istriku, itu hal yang lebih penting. Tapi orang-orang yang lain menganggap piye ning omah ae lah kayak gitu-gitu kan. Ya mungkin ada juga anak muda, mungkin dia sudah seharian sekolah dan segala macam, waktunya dia istirahat itu di rumah ya, walaupun dia di rumah nggak ngapa-ngapain ya, cuma tiduran main HP atau apa ya kan, mungkin dia nyamannya gitu. Dan itu gimana? Dia dimarahin sama orang tuanya, kamu keluar sana cari komunitas, padahal dia udah seharian di sekolah dan itu kan termasuk komunitas juga sebenarnya. Gitu gimana nanggepin hal-hal yang ya, gitu? Jadi memang kaitannya kepribadian dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi saya nyamannya adalah dengan introvert, nyamannya dengan saya menyendiri dan lain sebagainya. Ya kembali lagi, ya kita hidup tetap bukan berarti dijadikan alasan untuk kita tidak bersosialisasi. Kadang kita ngomong loh saya itu nyamannya begini, kemudian saya nggak mau, akhirnya mengurangi sosialisasi karena beralasan tentang kepribadian kita gitu ya. Nah itu perlu digarisbawahi karena memang ya bagus sih pertanyaannya. Itu perlu digarisbawahi. Karena rata-rata memang seperti itu. Padahal kan kita juga hidup bersosialisasi. Kalau tadi konteksnya begitu ya. Ya memang segala sesuatu perlu dikomunikasikan. Karena mungkin kalau kita kondisinya memang benar-benar capek dan sebagainya, ya kita memang butuh untuk refresh gitu ya. Refresh atau kita istilahnya untuk merecharge energi dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita lagi berkomunikasi, maksudnya kalau kita kan hidup dalam bersosialisasi gitu ya. Nah kita harus juga menyempatkan dong, karena ya kita hidup bersosial. Nggak mungkin dong kita akhirnya kita nggak bisa karena saya begini ya gitu. Jadi kalau kita lihat konteks lah. Kapan kita waktunya untuk recharge, kapan kita untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi memang time managementnya yang perlu diatur. Jadi time management itu bukan pembagi waktu aja ya, tetapi juga saving energinya. Kadang kita pinter membagi waktunya, tapi kita enggak. Gitu. Jadi misalkan seharian ini sudah full pekerjaan. Nah, berarti kita piye caranya? Nanti ketemuan sama Pak RT gitu ya. Nah jangan dihabisno duwe kerjaan. Gitu. Jadi kita pintar bagi waktu ini. Nanti jam 19 ada pertemuan. Tapi kita kerjaan pokoknya tak kerjaan kabeh hari ini kudu bareng. Nah, ujung-ujungnya kita bisa jam 19 tapi energi kita habis. Nah, jadi time management itu bukan hanya waktunya tapi juga energinya juga dibagi. Kalau kita sudah mengatur jam 19 ada pertemuan RT, berarti energinya juga diberikan untuk pertemuan RT. Sehingga agak loyo. Kayak gitu ya. Karena arek-arek muda kan biasanya begitu ya. Saya mau nom lembur sampai jam 1, padahal besok jam 6 dia harus jadi panitia. Sekolah tulan semangat, tekan yang gereja lemes. Nah, itu. Fisiknya ada, tapi energinya nggak ada. Artinya time manajemennya tidak diimbangi dengan time energy. Kayak gitu. Oke. Menarik. Apa nih, Bud? Kita ada waktu sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya? 5 menit. Oke. 5 menit. Aku pengen tanya nek misalnya udah terlanjur gitu di masyarakat sudah dicap gitu. Sudah dicap kayak ya misalnya karena kita introvert terus kita kan jarang keluar, terus dicap pemalas, terus dicap antisosial. Ya itu terus kita jadi tambah nggak mau keluar gitu Kak. Ya, itu ada terapinya atau ada solusinya enggak ya? Kalau misalkan kita sudah aku gak curhat ya. Ya solusinya adalah ya itu memang ya kita nggak pernah ngerti kadang beberapa yang bisa membuat kita bahagia itu kan adalah diri kita sendiri gitu ya. Nggak mungkin orang lain memperjuangkan kita supaya kita bisa bahagia, bisa kita lebih positif, kan nggak mungkin. Ya artinya memang butuh yang namanya trik, salah satunya adalah kesadaran diri. Kita aware terhadap diri kita sendiri. Oh ini yang ngomong orang yang seperti apa sih?
kayak gitu ya. Nah, apakah ini perlu didengar atau tidak? Nah, kita harus ada kemampuan untuk memfilter. Nah, itu namanya adalah kecerdasan emosional. Jadi pernah dengar ya, EQ itu penting, tapi jauh lebih penting adalah EQ gitu ya, emotional intelligence. Itu apa? Kemampuan bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita, perasaan kita atau emosi kita, dan tindakan kita, dan juga kemampuan untuk bisa mengatasi atau menghadapi emosi orang lain. Kadang kita tuh ngatasi teman kita lah ya, dia marah-marah. Nah, kita harus bisa handling emosi kita sendiri, dan kita bisa ngitik kenapa ya dia kok bisa marah. Nah, itu cerdas secara emosi. Gitu. Nah, jadi memang itu latihan. Jadi kalau misalkan caranya nggak terpuruk seperti apa? Ya latihan. Ini kira-kira omongan ini kenapa kok diberikan ke saya ya? Kadang kan kita mikir gitu ya. Oh, mungkin dia lelah gitu ya. Mungkin masalahnya lebih besar kayak gitu. Tapi aku nggak seperti itu kok. Justru misalkan, kamu tuh orang malas ya. Justru kita tunjukkan. Saya menunjukkan bukan mau balas dendam enggak ya. Tapi justru kita mau ya jadi anak yang rajin. Ya buktikan. Seperti itu. Dan sebagainya. Jadi jangan malah delep atau tenggelam. Dan latih emosi. Karena kadang kita nggak bisa mengkondisikan orang-orang itu ngomong gitu ya. Tapi kita bisa memfilter omongan-omongan mana yang perlu, mana yang enggak. Enggak overthinking. Nah, itu balik lagi overthinking. Berarti kalau punya pikiran gini, ya saya gak usah ngerungokne omongan wong liya, itu termasuk jenius atau enggak dalam emosional intelligence. Nah, itu apalagi kalau orang yang bucin ya. Nah, itu. Ya bahaya kalau itu ya. Jadi ya enggak gitu juga ya. Kan artinya kita menutup telinga kita. Kan ada tagline sekarang yang lagi ngetrend, selain donatur dilarang atur. Ya enggak gitu juga. Artinya kita juga butuh masukan, butuh nasihat orang lain. Tapi ya dilihat nasihat atau itu akan bisa kerasa kok. Kira-kira itu bisa membawa kita lebih maju atau enggak gitu aja sih. Berarti kita pikirkan, kita evaluasi lagi. Betul. Kira-kira kalau omongannya memang bisa untuk bahan evaluasi kita, membuat kita lebih baik, ya kita dengarkan. Tapi kalau memang itu cuma sekedar omongan yang keluar tanpa ada dasar dan segala macam, ya wis lah tinggal lalu aja. Betul. Tetap jalan. Itu berarti. Ya jadi itu tetap semangat. Oke. Tetap semangat, Put. Jangan terlalu banyak overthinking karena kasus kemarin yang terakhir ya. Kasus apa ini ya? Maksudnya kan kalau overthinking akan menimbulkan banyak masalah. Kan termasuk ke penyakit. Kan ada kata apa yang kamu pikirkan itu akan kejadian. Makanya mending pikir sing api-api kan. Mending kan yang berpengharapan yang baik-baik daripada kita berpengharapan yang buruk-buruk. Kan? Sama-sama kejadiannya kan mending yang baik. Akhirnya kan, kayak jadi tersugesti melakukan sesuatu yang buruk. Bener. Ya. Tapi jangan sampai kejebak dengan toxic positivity loh ya. Wah itu juga bahaya. Terlalu positif terlalu juga bahaya. Bahaya. Berlebihan nggak baik. Jadi artinya kita tuh sebenarnya sakit gitu ya, tapi kita enggak aku nggak apa-apa kok. Nah, itu kan toksik ya. Iya. Kan artinya ya kita harus butuh obat. Oke. Ya mungkin gimana? Sudah cukup. Oke. Terima kasih Kak Jo buat semua pembahasannya tentang kepribadian. Mungkin masih banyak yang bisa kita bahas sebenarnya, cuma karena keterbatasan waktu dan lain hal. Jadi kita berterima kasih untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih telah gabung sama kita di sini. Kita bahas sedikit tentang psikologi. Semoga ada kesempatan yang lebih baik lagi kita kapok ya Kak. Aman. Kita ngobrol lagi. Ya, semoga juga yang kita sampaikan juga dapat menjadi berkat juga untuk semuanya yang menonton atau mendengarkan ini. Ya kalau ada yang buruk ya bisa dilewati aja, diambil yang baik-baiknya aja. Mungkin cukup sekian Blessing Time kali ini. Selamat siang, sore atau malam. Tuhan Yesus memberkati.